Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Rahman. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal seleksi kompetensi bidang ekonomi, keuangan, dan pajak. Serta ada juga akuntansi teman-teman. Jadi intinya video ini tuh yang berkaitan dengan keuangan. Jadi teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu kepada teman-teman semuanya karena akhir-akhir ini saya jarang upload video karena ada kesibukan tersendiri. Selain itu, video yang sudah saya rekam kemarin, sambungan dari ekonomi yang saya bahas sebelumnya di part 4 terdelete teman-teman, nggak tahu tiba-tiba hilang. Jadi saya baru sempat ngerekam sekarang. Seharusnya saya rutin ngupload, tapi karena terdelete dan ada kesibukan sehingga saya tidak sempat buat lagi videonya. Baru sekarang ada kesempatan. Jadi sekarang sudah part 5 teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semuanya, saya ingatkan sebelum kita masuk ke soal-soal kali ini, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video gue Rahman yang berikutnya. Oke teman-teman, saya ingatkan jangan lupa di like, komen, dan share juga kepada teman-teman kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung mungkin hari ini, jangan lupa nonton di playlist SKB Ekonomi, karena di situ ada 4 video, 5 dengan yang ini. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dinonton sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk ke soal-soalnya. Ini dia. Tanda-tanda krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 antara lain: A. Apresiasi nilai tukar, B. Inflasi rendah, C. Suku bunga tinggi, D. Kontraksi pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai krisis moneter. Jadi krisis moneter tersebut ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Krisis moneter ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Secara sederhana, krisis moneter yang dialami Indonesia disebabkan oleh meningkatnya permintaan valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat yang melebihi penawaran. Kemudian keseimbangan antara penawaran dan permintaan, tingkat akumulasi inflasi Indonesia yang sangat tinggi, serta utang luar negeri Indonesia yang terlalu banyak. Jadi sudah jelas ya teman-teman penyebab terjadinya krisis moneter. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, jawaban di soal ini yaitu D, kontraksi pertumbuhan ekonomi. Jadi maksud dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yaitu suatu fase di mana siklus bisnis berada dalam ekonomi yang menurun. Jadi Indonesia sedang mengalami penurunan yang sangat drastis teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, nilai utang luar negeri sangat banyak, tidak terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi Indonesia sedang menurun. Jadi jawabannya itu kontraksi pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara jenis pajak berikut ini, yang menurut peraturan perundangan diserahkan pengurusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah: A. Pajak penghasilan non-migas, B. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, C. Pajak perseroan, D. Pajak penjualan atas barang mewah. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak dalam negeri. Jadi pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan non-migas, pajak penghasilan migas, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, biaya cukai, dan pajak lainnya. Jadi ada 2 jenis pajak dalam negeri yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, yakni pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
Jadi jelas ya teman-teman, jenis pajak yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban di soal ini yaitu B, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Dalam menganalisis informasi keuangan, investor mempunyai dua pilihan, di antaranya berbentuk real investment. Contoh dari real investment adalah investasi pada A. Tanah, mesin-mesin atau pabrik. B. Saham biasa atau common stock. C. Obligasi atau bonds. D. Reksadana. Oke, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pilihan investor dalam menganalisis keuangan. Jadi teman-teman di sini ada dua dalam menganalisis informasi keuangan. Investor mempunyai dua pilihan, yaitu real investment dan financial investment. Jadi real investment yaitu bentuk nyata yang terlibat dan terlihat langsung dalam proses operasi. Sementara financial investment yaitu investasi dalam bentuk keuangan. Seperti itu. Jadi contoh dari real investment seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. Jadi ini terlibat langsung dalam proses operasi dan terlihat secara langsung seperti itu. Sementara contoh dari financial investment seperti saham, obligasi, reksadana. Jadi dia dalam bentuk keuangan. Oke, jadi jelas ya teman-teman, jawaban di soal ini yaitu A. Tanah, mesin-mesin, dan fabrik. Jadi ini terlihat langsung dalam proses terlihat dan terlibat langsung dalam proses operasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempunyai ciri khas A. Membahas hubungan antar negara. B. Membahas tata ruang atau persoalan spasial. C. Membahas supply dan demand. D. Membahas interaksi antara perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi ya teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu ekonomi regional. Jadi istilah ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah terjemahan dari regional economics. Kadang-kadang ilmu ini disebut juga dengan spatial economic yang dapat diterjemahkan menjadi ilmu ekonomi tata ruang. Ilmu ini adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mengkaji aspek kewilayahan atau aspek tata ruang. Jadi itu sedikit mengenai ilmu ekonomi regional teman-teman. Oke, kita kembali ke pilihan jawabannya. Jadi jawaban di soal ini yaitu B. Membahas tata ruang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor-faktor penentu besarnya PDRB adalah jadi teman-teman, sebelum saya menyebutkan pilihan jawabannya, saya akan sedikit menyebutkan kepanjangan dari PDRB sehingga teman-teman semuanya bisa langsung menjawabnya ketika ingat apa itu PDRB. Jadi PDRB teman-teman kepanjangan dari Produk Domestik Regional Bruto. Oke, jadi pilihan jawaban di sini yaitu A. Tenaga kerja, kapital, dan budaya. B. Lahan, modal, budaya, bahasa, dan geografi. C. Lahan, kapital, tenaga kerja, dan teknologi. D. Luas wilayah per satu penduduk, jarak dari ibu kota, akses perdagangan internasional. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk domestik regional bruto ini. Jadi produk domestik regional bruto sebuah wilayah dapat diibaratkan dihasilkan oleh suatu proses produksi yang besarnya tergantung pada input-input yang diolah dengan teknologi yang digunakan. Input-input itu berupa tenaga kerja, manusia, dan kapital. Dalam sektor pertanian, input-input itu ada berupa lahan, benih, pupuk, obat-obatan, mesin pertanian. Jadi itu dia sedikit mengenai
faktor-faktor penentu besarnya VDRB. Jadi teman-teman, sisa kita melihat mana yang masuk ke soal jawaban di soal ini. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya yaitu C, ada lahan, kapital, tenaga kerja, dan ada teknologi. Oke teman-teman, itu dia jawaban di soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan adaptasi dari standar yang ditetapkan A. Financial Accounting Standard Board, B. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, C. Ikatan Akuntan Indonesia, D. International Accounting Standard Committee. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi teman-teman, pada awal perkembangan akuntansi, kita mengacu pada perkembangan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini dapat dipahami sebab pada masa awal-awal perkembangan akuntansi, banyak buku teks akuntansi dari Amerika Serikat serta banyak dosen yang pulang dari belajar di sana. Namun, sejalan dengan program harmonisasi standar akuntansi internasional yang diprakarsai oleh International Accounting Standard Committee, biasa disingkat IASC. Jadi sekarang kita banyak mengadopsi standar dari IASC. Berarti jawaban di soal ini teman-teman yaitu D, International Accounting Standard Committee. Oke teman-teman, itu dia soal-soal yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jika video ini bermanfaat menurut teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Yang terpenting jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa komen di bawah mau dibuatin soal-soal seperti apa lagi. Jika bermanfaat, saya ingatkan jangan lupa di share. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.